Hai, ya sedikit perkenalan, nama saya Michael dan kali ini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman hidup saya. Ya, jadi mungkin cerita ini bagi kalian banyak lah di masyarakat yang punya cerita seperti ini. Cuman ya mungkin dengan saya berbagi bisa menambah apa ya namanya ya motivasi-motivasi bagi kalian. Ya, jadi cerita ini berawal dari tahun 2018, di mana saya di awal tahun 2018 itu obes, obes berat. Berat saya waktu itu 135 kilo dan segala hal susah. Bahkan mau ngikat tali sepatu aja dulu ngos-ngosan. Duduk, jongkok, segalanya susah. Bentar aja habis napas, bentar aja ngos-ngosan ngap-ngapan. Berat 135 kilo itu berat banget sih sebenarnya. Nggak tahu gimana bisa naik sebanyak itu. Hobi makan sih ya. Jadi intinya singkat cerita, nggak tahu gimana dapat inspirasi sekitar Februari 2018. Saya tiba-tiba pengen nge-gym. Tiba-tiba pengen. Tiba-tiba banget entah dari mana. Padahal waktu itu nggak dibolehin sama orang tua. Tiba-tiba berangkat ke gym sendiri, daftar-daftar sendiri, pakai duit sendiri, langsung langsung olahraga. Besoknya daftar. Kebetulan waktu itu di komplek saya tempat olahraganya, tempat gymnya, kayak ada sport center gitu. Itu deket banget dari rumah. Jadi ya mau ke sana cepet sih. Jadi ya tinggal tiap hari, mungkin dulu pulang sekolah, tinggal pulang dari sekolah, kalau ada niat tinggal ke gym sana. Sehari 2 hari saya latihan sendiri pas waktu itu. Masih lihat-lihat orang lah, masih lirik sana lirik sini kayak takut gitu. Yalah waktu itu masih SMA kelas 2, SMA kelas 2 semester 2 waktu itu. Tiba-tiba aja saya mau mulai gym. Bukan, orang bilang kan banyak yang kayak cari inspirasi. Karena lu dibully ya, karena lu gini lu gitu nggak bisa pakai baju bagus apa. Kalau saya sendiri pribadi enggak sih. Kayak tiba-tiba, beneran. Kayak tiba-tiba, and that's the best choice I've made. Like, in my life, one of the best. Jadi ya tiba-tiba banget ke tempat gym itu latihan sehari 2 hari sendiri, masih sok jago karena soalnya waktu itu sebelum itu saya tenis, jadi ya agak kuat lah pukulan-pukulannya semua, jadi tangannya kan kuat. Jadi ya cuman sok gaya sendiri lah, angkat beban sendiri semua, cuman ya gitu, nggak jelas nge-gym ya. Nah terus tiba-tiba ada PT ngedatengin, namanya Mas Dani. Si Mas Dani ini ngedatengin saya, langsung ngebantuin dalam saya weight. Nah, terus karena dibantuin itu, dijajarin yang benar, kita jadi setengah ngobrol, gimana kalau kedepannya Mas Dani ini bantuin saya terus gitu, jadi PT pribadi. Oke, jadi singkat cerita, jalan jalan terus sampai kira-kira Juni. Selama sepanjang itu, saya sehariannya pulang sekolah, malam-malamnya langsung gym. Pulang sekolah waktu itu di SMAK 1, BPK Penabur Pasir Kaliki di Bandung. Waktu itu bubar sekolah jam 2. Dari sekolah ke rumah, kira-kira baru sampai rumah jam 3 lah. Setelah itu mungkin ada les, mungkin ada apa, terus baru sore-sore atau malam lah. Nyari mood dulu istilahnya, berangkat gym habis itu. Jadi tiap hari pulang sekolah ke gym, pulang sekolah ke gym. Itu tuh bener-bener, saya waktu itu pernah bener-bener tiap hari nge-gym. Tiap hari sih. Kadang-kadang aja kalau lagi malas Sabtu Minggu enggak gitu. Tapi weekday selalu ditekunin waktu itu. Dan cara gymnya tiap pemanasan sebelum mau gym 10 menit dulu treadmill. Habis itu setelah selesai weight training sama si Mas Dani, em, treadmill lagi. Waktu itu pas udah gila-gilanya, bahkan saya pemanasan 30 menit treadmill, jalan, tapi incline. Soalnya waktu itu kan masih, badan saya masih berat banget, jadi takut kena lutut. Jalan, tapi incline gitu.
kecepatan semuanya mah ngatur-ngatur sendiri gimana kita ngerasa keringetannya lah. Terus habis itu ya ditekunin, lama-lama ya mulai berkurang. Sekitar circa Juni, Juli udah mulai kelihatan. Maret soalnya udah mulai kelihatan. Maret pas waktu itu saya masih inget si anak kelas 3 SMA-nya, anak kelas 12-nya kan UN nih. Kan kita yang kelas 11, kelas 10 kan diliburin kan. Banyak ada pergi-pergi, terus ada foto-foto juga. Soalnya dulu memang saya agak suka di foto orangnya. Memang ada malu-malunya juga sih. Ya karena waktu itu pergi pas jadi ada foto. Circa Maret, circa Juni gitu. Itu udah kelihatan. Ya jadi gitu intinya. Itu kalau dari kita ngelihat dari sisi saya nge-gym ya. Nah, kalau dari sisi nutrisinya, di mana katanya kan orang-orang 90% nutrisi, 10% olahraganya, latihannya. Kan kata orang kan kayak gitu. Ada benernya sih, soalnya saya di nutrisinya benar-benar ketat. Jadi gym, dari start gym, kayaknya seminggu sebelum gym deh, saya udah berhenti makan nasi sepenuhnya. Padahal dulu biasa kalau saya makan nasi banyak kan istilahnya, makanya bisa seberat itu berat saya. Terus eh kalau ada lauk misalkan ayam, ayam dua lah. Kalau biasa kan rata-rata cowok gitu, ayam goreng dua paha. Kalau belum kenyang kan nambah nasi kan. Nasinya yang ditambah, ayamnya disayang-sayang istilahnya. Makan, maunya kenyangin nasi dulu baru terakhir ayam gitu. Semenjak saat itu saya rubah. Jadi benar-benar nasi nggak ada, kalau masih lapar, ayamnya tambahin. Jadi intinya cut karbo, tapi cuma di nasi doang, nggak terlalu strict gimana. Roti masih makan, mie masih makan, kentang masih. Cuman in general memang dikurangin porsi makan saya semuanya. Dan memang ada yang bilang pasti kalau cara makan saya ini toxic. Saya makan akhir-akhirnya cuma jadi sehari sekali seringnya. Jadi pagi nggak sarapan. Kalau di sekolah kan ada istirahat 1 jam 9-an, setengah 10-an. Itu nggak makan, minum air doang. Siang-siangnya juga nggak makan. Pas istirahat makan siangnya. Habis itu pulang baru makan sore. Udah kerasa apa namanya, nggak terlalu ngeganjel di perut, udah turun istilahnya, baru nge-gym habis itu. Jadi cuma itu doang, the only meal. Dan waktu itu genjer susu protein juga. Dihajar susu protein. Gitu sih, berlangsung 2-3 bulan. Saya masih ingat kira-kira di bahkan 1 minggu pertama aja, saya udah turun 8 kilo. Which is crazy man. Kayak, iya segituan. Biasa turun segitu banyak, dari 135 dalam seminggu. Terus, saya masih ingat lah waktu itu, sekitar Juni, pas nimbang, akhirnya ngelihat angkanya udah bukan 3 digit, angkanya udah tinggal 9 depannya. Jadi udah di bawah 100 kilo. Terharu gitu kayak, you finally made it boy. Jadi habis itu nggak terlalu panjang sih ceritanya. Ya kira-kira harus pindah rumah, terus jadi nggak bisa gym di kompleks saya yang sebelumnya lagi. Jadi saya pindah kira-kira sekarang jadi di Selfit, Celebrity Fitness di Mall PVJ. Jadi ya cuman di maintain, inget-inget apa yang pernah dilatih, pernah dikasih tahu sama PT saya praktekin lagi, saya coba-coba lagi. Itu 2018, lanjut ke 2019 juga masih sama. Oh ya, jadi saya berhenti yang dari kompleks saya itu sekitar Juli lah. Saya udah harus pindah rumah soalnya, jadi nggak bisa nge-gym. Dan ya kira-kira gymnya harus pindah, dan ya itu terakhir saya di PT-in. Intinya berat saya sekarang 80 kilo. Tadi pagi saya nimbang ya di 81. 81 paling tinggi-tinggi 82. Banyak sih perubahannya. Turun 55 kilo berarti saya. Kerasa itu berarti tabung gasnya berapa sih? 40 ya, 40 kilo yang biru. Kerasa kalau badan jadi enteng. Jadi mau ngapa-ngapain lincah, ngapa-ngapain jadi enak. Ya begitulah cerita hidup saya. Dimana saya dari 135 kilo turun jadi 80 kilo sekarang. Dan bisa turun jadi segini juga karena muscle mass mungkin ya. Waktu itu dulu gym kan jadi makin gede. Sekarang apalagi karena corona, makin kurus semuanya. Tuh udah nggak terlalu berisi. Cerita singkat dari saya tentang salah satu hal yang mengubah hidup saya, yaitu menurunkan berat badan saya.
Saya dulu masih ingat kalau saya masuk ke toko baju kayak H&M, Zara, Pull&Bear mungkin, nggak ada emot. Ukuran apapun nggak ada emot. Kayak sedih gitu. Terus saya juga kan dulu kan malu sama berat badan saya sendiri, kayak sama bentuk badan saya sendiri. Jadi saya selalu pakai baju ya yang kayak sweater-sweater gitu. Ya Anda tahu lah, buat menyembunyikan buat menyembunyikan lekuk-lekuk badan yang nggak jantan. Jadi tapi sekarang saya udah, bahkan saya masuk Zara aja sekarang kemeja M, sama di H&M juga. H&M malah sering S. Tahun lalu masih di XLL, tahun lalu masih bisa itu, tapi makin sekarang makin kecil, makin enak. Jadi saya juga makin pede gitu. Saya juga sekarang kalau jalan, ajarin saya udah mulai merubah cara saya berdiri gitu. Saya sekarang lebih tegak, karena dulu kan nunduk itu kan buat, ya karena malu menyembunyikan badan lah istilahnya kan dulu, sama mungkin overweight juga karena faktor itu, obes, jadi bungkuk. Sekarang udah confident lah. Jadi gitu, cerita hidup saya, cerita singkat lah. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa lagi.